Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Demira Dahlan, NIM 19240030, akan menjelaskan tentang bisnis waralaba. Yang pertama itu tentang pengertian sendiri dari definisi waralaba. Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba ya. Definisi dari franchise atau waralaba sendiri itu adalah hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kalau misalkan disimpulkan, waralaba itu adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak itu mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dari pemilik asli. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan istilah apa aja sih yang ada di dalam bisnis waralaba. Yang pertama ada yang namanya franchisor atau pemberi waralaba atau usaha atau jasa. Nah, jadi pemberi waralaba ini adalah pihak yang memberikan hak kepada orang lain untuk bisa memanfaatkan kekayaan intelektualnya, sehingga penerima waralaba ini bisa menjual produk dengan brand yang sama seperti pemberi waralaba. Yang kedua itu ada namanya waralaba franchise atau disebut penerima waralaba ya. Nah, franchise ini dia itu orang atau perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan untuk menggunakan waralaba yang dia miliki. Nah, dalam pengembangan usaha tersebut ya, penerima waralaba mempunyai pihak yang dibebani dengan dua jenis biaya, yaitu biaya awal dan biaya royalti. Nah, biaya awal itu apa sih? Nah, biaya awal ini merupakan biaya untuk membayar pembuatan tempat usaha dan juga pembelian modal sumber daya, seperti bahan baku sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian untuk biaya royalti ini biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba. Nah, biaya ini diambil dari penghasilan kotor usaha dan dibayarkan setiap bulannya. Nah, biaya royalti biasanya ini sebesar 5-15% dari penghasilan kotor waralaba. Seperti itu. Selain memiliki tanggungan dalam hal biaya, penerima waralaba juga ini wajib menghormati dan mematuhi peraturan serta spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba, seperti itu. Kemudian di dalam bisnis waralaba ini ada juga namanya istilah prospektus, di mana prospektus ini punya arti keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas dan sejarah kegiatan, mau itu struktur organisasi, terus itu ada juga laporan keuangan, ada jumlah tempat usaha dan daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta hak kekayaan intelektual HKI atau disingkat HKI pemberi waralaba, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya nanti ada materi dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kriteria-kriteria dan jenis-jenis dari waralaba. Baiklah, yang pertama yakni kriteria-kriteria waralaba. Nah, dalam PP nomor 42 tahun 2027 itu disebutkan bahwa sebuah bisnis waralaba itu harus memenuhi 6 kriteria. Yakni yang pertama ialah memiliki ciri khas usaha. Nah, yang dimaksud dengan ciri khas di sini ialah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru.
dibandingkan dengan usaha lain sejenis. Dengan begitu, konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya bisa berbeda dalam sistem manajemennya, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba. Selanjutnya, kriteria yang kedua ialah terbukti sudah memberikan keuntungan. Nah, yang dimaksud sudah memberikan keuntungan di sini adalah menunjuk kepada pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya. Dan ini juga terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dan juga memberikan keuntungan. Itu kriteria yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga ialah memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Nah, yang dimaksud standar di sini itu adalah standar secara tertulis supaya penerima waralaba itu dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama atau standar operasional kerjanya. Kemudian, kriteria yang 4, ini mudah diajarkan dan diaplikasikan. Nah, yang dimaksud dengan mudah diajarkan dan diaplikasikan, itu maksudnya adalah mudah dilaksanakan. Sehingga, jikalau penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan itu mengenai usaha, dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan dengan yang diberikan oleh pemberi waralaba. Jadi mudah dilaksanakan oleh penerima waralaba, mudah dilaksanakan, dijalankan. Walaupun dia sebelumnya tidak memiliki pengalaman. Begitu. Kemudian kriteria yang kelima adalah adanya dukungan yang berkesinambungan. Nah, yang dimaksud dengan dukungan yang berkesinambungan adalah dukungan dari pemberi waralaba secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. Jadi selain usaha yang diberikan pemberi waralaba itu juga diiringi selalu dengan adanya pengadaan bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi, dan lain-lainnya. Kemudian kriteria yang keenam ialah hak dan kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Nah, yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar di sini adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, hak paten, rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Jadi sudah terdaftar. Misalnya terdaftar di BPOM atau di Dinkes atau di badan-badan lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis waralaba. Nah, waralaba di sini dibagi menjadi beberapa kategori yang terdiri dari beberapa jenis. Nah, kategori yang pertama ialah waralaba berdasarkan kriteria atau produk yang ditawarkan. Nah, dari kategori ini terdapat dua jenis. Ini yang pertama, waralaba produk, yang mana produk yang ditawarkan adalah berupa barang, misalnya makanan. Contohnya banyak dari waralaba ini yang dapat kita temui sendiri di banyak wilayah di Indonesia seperti McDonald's, KFC, kebab Turki, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada waralaba jasa. Nah, dalam jenis usaha ini yang ditawarkan adalah produk yang berwujud layanan jasa. Misalnya pendidikan, studio foto, atau jasa sewa video dan jasa agen perjalanan atau travel. Nah, contoh dari jenis usaha waralaba ini banyak, seperti bimbingan belajar, ruang guru, dan Traveloka, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada namanya waralaba gabungan. Nah, dalam jenis usaha ini yang ditawarkan adalah produk
yang digabungkan, atau dengan kata lain produk yang ditawarkan adalah barang dan jasa. Jadi dalam waralaba ini menggunakan sistem waralaba yang pertama, yaitu waralaba produk, dan yang kedua waralaba jasa. Contohnya itu, contoh mudahnya, jadi sebuah perusahaan kosmetik yang tidak hanya mengadakan atau menjual produk kosmetik, tapi juga mengadakan jasa spa misalnya. Seperti itu, contoh dari waralaba gabungan. Kemudian, waralaba berdasarkan asalnya. Nah, di kategori ini terdapat dua jenis. Yang pertama ialah waralaba berasal dari luar negeri. Nah, waralaba jenis ini itu lebih cenderung disukai oleh masyarakat. Alasannya adalah sistem yang berlaku lebih jelas. Jadi sistem dalam waralaba ini itu lebih jelas daripada sistem yang ada di dalam negeri, waralaba yang dalam negeri. Merek-merek perusahaannya juga sudah diterima oleh orang di penjuru dunia. Selain itu, dinilai lebih bergengsi. Makanya lebih banyak disukai oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada waralaba yang berasal dari dalam negeri. Nah, waralaba jenis ini termasuk dalam salah satu pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha dengan cepat, namun orang tersebut tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai awal dan kelanjutan usaha oleh pemilik waralaba. Nah, contoh dari jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri ini adalah restoran cepat saji. Nah, kemudian kategori yang ketiga ialah waralaba menurut IFA. Nah, IFA ini adalah singkatan dari International Franchise Association. Nah, dalam International Franchise Association atau IFA terdapat 4 jenis waralaba yang umumnya digunakan di Amerika Serikat. Nah, ini yang pertama, product franchise. Nah, dalam jenis waralaba ini umumnya itu produsen memiliki hak dalam mengontrol secara penuh mengenai detail yang mendistribusikan produknya. Nah, di dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berisi persetujuan bahwa produsen itu memperbolehkan pemilik toko untuk dapat menggunakan merek dan hak ciptanya. Nah, pemilik toko memiliki kewajiban yaitu membayar dengan sejumlah uang agar dapat memperoleh hak tersebut. Atau dengan kata lain adalah agar dapat membeli sejumlah produk yang menjadi kualifikasi waralaba. Nah, contoh dari jenis waralaba ini yaitu seperti sebuah toko komputer dan pemilik toko tersebut menjual printer merek HP. Dari hasil penjualan tersebut, biasanya produsen juga akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan penjualnya. Nah, kemudian jenis yang kedua menurut IFA, IFA, waralaba jenis keduanya ialah manufacturing franchise. Nah, pada jenis waralaba manufacturing franchise ini, setiap badan usaha yang memproduksi produk akan diberikan hak untuk kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan syarat yaitu menggunakan merek dagang dan merek waralaba. Biasanya jenis waralaba ini itu ditemukan dalam industri makanan dan minuman. Misalnya, apabila seseorang ingin membuka sebuah pabrik Coca-Cola, dalam melakukannya ia hanya perlu untuk mendapatkan hak perusahaan dari Coke misalnya, atau biasanya artinya itu dalam bahasa Inggris itu minuman bersoda. Untuk dapat menggunakan namanya dan hak ciptanya. Nah, selanjutnya orang tersebut membangun sebuah pabrik Coca-Cola Company yang akan menjual ekstrak cok yang bahan bakunya tetap dirahasiakan. Selain itu, ia juga memiliki hak untuk mencampur seluruh bahan yang diberikan dan mengemasnya menjadi produk akhir untuk kemudian dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian, jenis yang ketiga yaitu Business Opportunity Ventures. Nah, waralaba jenis Business Opportunity Ventures ini mewajibkan kepada pemilik bisnis agar membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Selain itu, perusahaan tersebut harus menyediakan pelanggan dan rekening bagi pemilik bisnis. Nah, pada praktiknya, pemilik bisnis diharuskan membayar biaya atau prestasi sebagai kompensasinya sebagai bukti timbal balik. Nah, contohnya
adalah pengusaha mesin-mesin penjualan otomatis atau distributorship. Kemudian, jenis waralaba yang keempat yang dikemukakan oleh IFA ialah Business Format Franchising, yang mana waralaba ini merupakan jenis waralaba yang termasuk waralaba yang terkenal dalam pelaksanaannya. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai metode dalam hal pemberian pilihan berupa bisnis kepada pemilik bisnis, itu dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan. Nah, biasanya perusahaan akan menyediakan beberapa bantuan kepada pemilik bisnis dengan membayar biaya atau royalti. Namun, terkadang perusahaan itu juga mewajibkan pemilik bisnis itu agar membeli persediaan dari perusahaan. Nah, dalam waralaba jenis ini, itu akan memperlakukan integrasi bisnis yang lebih menyeluruh dan lengkap. Nah, dalam mendistribusikan produk dan jasa franchisor dilakukan oleh pihak franchisee di bawah hak cipta pihak franchisor, sekaligus penerapan format dan prosedur yang telah diberlakukan oleh pihak franchisor dalam bisnis tertentu. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan waralaba jenis bisnis format franchising ini yaitu seperti McDonald's, Starbucks, Coffee, Dunkin' Donuts, dan KFC. Nah, dalam pemilihan jenis waralaba, apa yang akan digunakan sebaiknya perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu seperti yang pertama lokasinya, syarat dan ketentuannya, sistem dan produknya, peluang kesuksesannya, dan yang terakhir itu ada harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari bisnis waralaba. Nah, untuk kelebihannya itu saya di sini mencantumkan 4 poin. Yang pertama yaitu manajemen bisnis telah terbangun. Jadi poin yang pertama dari kelebihan menggunakan bisnis waralaba itu yang pertama manajemen bisnis telah terbangun. Jadi tidak seperti membangun bisnis sendiri. Sistem waralaba ini telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Untuk poin yang kedua, itu merek atau brand itu sudah dikenal di masyarakat. Karena biasanya brand yang sudah dikenal itu sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga franchisee atau pembeli waralaba tadi itu tidak perlu memikirkan strategi pemasarannya bagaimana, analisis pesaingnya bagaimana. Jadi tidak perlu memikirkan itu semua karena brandnya sudah terkenal. Lalu yang ketiga itu kerjasama yang telah terbangun terus di awal. Kerjasama dengan entah itu kerjasama dengan pemasok bahan baku, entah itu kerjasama dengan pihak periklanan, pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi orang yang membeli waralaba ini akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba tersebut. Jadi poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat itu peluang sukses itu lebih cepat karena liputan media yang baik dan juga sudah memiliki pasar yang dan konsumen yang setia itu maksudnya di sini tuh konsumen yang tetap gitu ya, kayak langganan gitu, itu sudah membuka jalannya peluang sukses itu lebih cepat gitu. Itu tadi untuk poin kelebihan dari menggunakan bisnis waralaba. Selanjutnya untuk kekurangan dari menjalankan bisnis waralaba ini, poin yang pertama yaitu kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Karena semua sistem itu telah ditentukan oleh pemilik waralaba, sehingga ruang gerak pembeli waralaba ini akan sangat terbatas. Entah itu ide-ide untuk berkreativitas itu terkadang tidak dapat diaplikasikan karena adanya perjanjian-perjanjian khusus tadi dengan franchisor atau pemilik waralaba. Lalu untuk poin yang kedua, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Maksudnya di sini jika waralaba yang lain itu melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut ini juga akan mempengaruhi waralaba yang sedang kita kelola, yang sedang pemilik waralaba kelola. Lalu poin yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Biotikus Iqlal akan menerangkan cara memiliki usaha franchise atau waralaba. Nah, sebelum kita
mendaftarkan produk kita atau bisnis kita ke dalam bisnis waralaba atau bisnis franchise, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi atau beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengurus izin franchise. Hal ini sebagaimana tercantum atau tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Adapun syarat yang pertama yaitu memiliki ciri khas usaha. Produk atau bisnis yang memiliki ciri khas utama akan lebih cepat dikenal luas di masyarakat. Nah, hal ini juga akan menjadi pembeda antara franchise yang Anda buat dengan franchise lainnya. Sebuah bisnis yang akan dikenal luas itu pasti memiliki ciri khas berbeda, sebagaimana yang kita ketahui bisnis KFC. Bisnis KFC itu memiliki ciri khas berupa logo Kolonel Sanders, kemudian penyajian ayam goreng tepung yang tidak dimiliki oleh produk-produk yang serupa. Mungkin ada yang serupa dengannya, tapi ada ciri khas yang dia miliki sehingga tidak bisa menyingkirkan posisi KFC dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah, apalagi produk-produk sejenis itu saat ini sedang marak bermunculan di masyarakat dalam hitungan waktu sebentar. Bahkan misalkan hari ini kita membuat produk yang memiliki ciri khas tertentu. Kalau produk tersebut tidak cepat-cepat kita klaim haknya atau hak kekayaan intelektualnya, maka bisa jadi dalam hitungan waktu 1 hari, 2 hari, atau paling lama beberapa tahun akan muncul produk yang serupa dengan produk yang kita ciptakan. Nah, maka dari itu untuk menguasai pasar, kita harus menciptakan produk baru dan unik dan memiliki ciri khas tertentu. Kemudian yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada pengalaman pemberi waralaba atau franchiser yang telah memiliki 5 tahun pengalaman dan mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya. Dan ini terbukti dengan masih bertahan atau tidaknya dan bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan keuntungan yang telah dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki SOP yang jelas. Nah, standar operasional prosedur atau SOP itu kemudian dibutuhkan adalah untuk mempermudah penerima waralaba untuk melaksanakan usaha dengan SOP yang telah kita tetapkan dalam bisnis kita atau franchise kita. Kemudian yang keempat adalah mudah diajarkan dan diaplikasikan. Nah, semakin mudah waralaba atau franchise yang kita buat, maka kelak akan membuat penerima waralaba semakin tertarik kepada produk yang atau bisnis yang kita tawarkan. Sehingga apa? Sehingga penerima waralaba dapat melaksanakan bisnis dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen. Kemudian yang kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Nah, pemilik franchise biasanya akan memberikan pelatihan kepada mitra yang telah bergabung dengan franchise yang dimilikinya. Selain mendapatkan pelatihan, mitra yang bergabung akan mendapatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis franchise yang akan diikutinya, seperti bahan produksi, peralatan dapur, outlet untuk jualan, ragam karyawan, dan sebagainya. Dan ada juga nanti berupa operasional, kemudian promosi. Dan yang keenam adalah memiliki hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, HAKI ini atau mencakup hak cipta, kemudian hak merek dan hak paten, itu adalah bentuk perlindungan produk yang kita buat kepada yang akan memplagiarisasi atau meniru produk yang akan kita buat. Nah, maka dari itu, jika kita menciptakan produk baru yang memiliki manfaat banyak untuk orang, jika kita mau mengambil royalti dari produk tersebut, maka kita harus mendaftarkan produk tersebut ke Ditjen yang berkaitan dengan bidang tersebut. Nah,
Alasannya supaya nanti ketika ada pihak yang memplagiarisasi produk kita bisa melaporkan atau menuntut hak yang kita miliki secara hukum. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu cara memulai bisnis franchise. Yang pertama, menyusun konsep dan model bisnis. Apakah nantinya franchise yang kita dirikan itu hanya sebatas menjual merek dagang, atau mungkin kita menjual paket usaha sekalian kepada penerima waralaba secara lengkap. Misalkan kita nanti dalam beberapa paket, ada paket yang paket 1, paket 2, dan paket 3. Yang paket 1 melingkupi semuanya seperti boot, kemudian bahan baku dan sebagainya. Yang kedua meliputi bahan baku, kemudian apa, dan yang ketiga misalkan hanya bahan baku. Itu harus kita susun secara mantap konsep tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan kajian kelayakan usaha. Nah, melakukan kajian kelayakan usaha di sini seperti memperhitungkan modal usaha yang nantinya akan kembali, itu akan membutuhkan waktu berapa lama. Kemudian menganalisis ancaman yang nantinya akan memperlemah bisnis kita, dan membuat inovasi yang akan selanjutnya kita kembangkan untuk memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan bisnis kita di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah menyusun SOP. Sebagaimana dijelaskan tadi, SOP itu membuat mitra itu akan lebih dimudahkan gitu dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya. Nah, adapun yang keempat, ya ini mendaftarkan merek. Untuk mengatasi tindakan plagiat yang nantinya pasti biasanya akan terjadi, maka dari itu ketika kita memiliki ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain sebelumnya, sebaiknya kita segera mendaftarkan ciri khas tersebut atau merek tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Nah, nanti kita daftarkan di Ditjen Kekayaan Intelektual tersebut adalah HAKI atau hak kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta, kemudian hak merek, dan hak paten. Tuh. Kemudian kita lanjut ke yang kelima, yaitu menyusun perjanjian usaha kemitraan franchise. Perjanjian tersebut nantinya bisa digunakan untuk memilah tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak. Poin perjanjian bisa berupa tata cara pembayaran paket usaha, kemudian berapa besar royalti, hingga apa yang dilakukan ketika kontrak kerjasama usai, dan sebagainya. Adapun yang keenam, membuat tim dukungan manajemen yang berkelanjutan. Nah, kita perlu menyediakan dukungan manajemen kepada para mitra, seperti contohnya dari segi suplai bahan baku maksudnya, kemudian pemasaran online, foto produk, dan sebagainya. Kemudian yang 7, mewujudkan badan usaha berpayung hukum. Bisnis dalam bentuk badan usaha atau badan hukum bisa dalam bentuk CV atau perseroan terbatas, karena bisnis memerlukan suatu badan berkekuatan hukum ketika diwaralabakan. Yang ke-8 yaitu pemasaran. Setelah Anda memenuhi 7 tahap yang tadi disebutkan, maka pemasaran bisa dilakukan sekaligus melakukan pemasaran sekaligus launching produk yang kita miliki. Entah itu nanti launchingnya mau berupa online atau offline. Biasanya kalau online itu kalau di Instagram yang saya ketahui itu biasanya ada countdown hari min berapa gitu sebelum launching produk. Nah, pemasaran juga bisa memanfaatkan beberapa media sosial, bahkan website, supaya semakin kreatif kita membuat atau memasarkan produk kita, maka kemungkinan keuntungan yang akan kita lahap juga akan semakin besar. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir, monitoring untuk meningkatkan kualitas usaha. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa usaha franchise telah berjalan sesuai SOP. Juga sehingga dapat dilakukan penanganan jika terjadi kendala dalam operasional usaha. Bentuk pengawasan yang dilakukan bisa dengan cara menjalin komunikasi bersama para mitra dan memberikan masukan atas berbagai kendala yang mungkin saja terjadi selama menjalankan bisnis tersebut. Baik, selanjutnya itu mengenai contoh-contoh waralaba yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kalau misalkan di luar negeri kalian sudah pada tahu ya,
apa waralaba apa aja sih yang terkenal ada di sini, kayak McD, kayak KFC, kayak Burger King itu termasuknya yang luar negeri ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan waralaba, contoh waralaba yang ada di Indonesia atau waralaba Indonesia juga di sini ya. Yang pertama itu adalah JK Donuts. Siapa sih yang nggak tahu donat Jeko ya? Itu ya, apalagi kalau masuk ke mall itu wangi banget ya. Kalau ada Jeko di sana. Nah, waralaba makanan merupakan makanan JK Donuts ini nih salah satu produk UKM Indonesia yang berkembang pesat ya. Dalam waktu 2 tahun Jeko sendiri berhasil membuka waralaba makanan di Singapura, di Australia, di Hong Kong. Sampai saat ini juga tuh udah di Jeko ini ada 60 franchise di dunia. Seperti itu. Wow. Itu sesuatu waralaba yang besar, termasuk waralaba yang besar yang dipunyai Indonesia. Kemudian ada CFC. Siapa sih yang nggak tahu CFC? California apa ya, saya agak lupa namanya CFC ini kepanjangannya. California Fried Chicken kalau nggak salah ya. Nah, waralaba ini juga sama dengan Jeko, itu masih waralaba makanan. Nah, faktanya ini adalah salah satu waralaba makanan lokal Indonesia loh, CFC ini. Nah, memilih nama tersebut itu memang bertujuan untuk memasarkan di mancanegara, seluruh mancanegara. Nah, waralaba makanan CFC ini pertama kali dibuka di Cina. Hingga kini CFC ini sudah memiliki gerai waralaba makanan yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian ada waralaba minuman. Yang pertama itu kopi janji jiwa. Siapa sih yang nggak tahu kopi janji jiwa? Apalagi seluruh mahasiswa ini pasti pernah beli juga dong kopi di janji jiwa. Nah, termasuk ini dari Indonesia juga ya, janji jiwa ini. Harga untuk menjalankan bisnis waralaba kopi janji jiwa adalah sebesar 85 juta janji. 85 juta, maaf. Nah, janji jiwa ini sendiri udah menjangkau 50 kota di Indonesia. Wow, segitu banyaknya ya. Kemudian ada street boba. Nah, street boba ini juga sama waralaba dari Indonesia. Salah satunya itu minuman ini sangat tren banget ya, karena boba sendiri datang dari Korea kalau tidak salah ya. Nah, biaya franchise street boba sendiri dibanderol dengan harga 200 juta rupiah. Namun pihak street boba bisa menjamin bahwa penerima waralaba ini akan balik modal dalam kurun waktu 4-5 bulan. Wow, sebegitu besarnya bisnis waralaba pada street boba. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Oh iya, ada yang terlupa, waralaba di sini bukan hanya makanan minuman saja ya. Ada juga laundry, ada apotik, Pertamini, ada salon dan lain sebagainya seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Bioptik Istiqlal. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktek waralaba atau franchise yang sukses. Nah, cara memulai franchise untuk bisa sukses, yang pertama harus fokus pada bidang usaha franchise tertentu. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan agar sukses berbisnis franchise adalah menentukan fokus bidang usaha yang akan digeluti secara tepat, serta memiliki fokus yang terarah. Nah, semisal teman-teman memiliki passion di bidang kuliner, maka teman-teman mungkin bisa membuka franchise di bidang kuliner. Mungkin juga teman-teman memiliki skill di bidang wirausaha seperti buka warung atau lain sebagainya, mungkin bisa ke bisnis retail. Kemudian jika teman-teman juga suka ngopi, itu mungkin bisa buka franchise yang bentuknya coffee shop begitu. Kemudian yang kedua yaitu
menentukan standar pelengkapan kerja. Nah, hal ini perlu dilakukan karena standar itu untuk memudahkan pelaksanaan standar kerja, menghemat biaya investasi, kemudian memudahkan pengembangan usaha serta memperlihatkan profesionalitas yang dapat menarik konsumen serta investor. Dan yang ketiga yaitu menentukan strategi branding. Untuk dapat menarik minat konsumen atau investor, maka kita harus memiliki usaha dengan penampilan yang baik, dengan strategi branding yang tepat. Bisa nanti berupa logo, kemudian penyajian yang menarik, atau mungkin dari kreativitas teman-teman sendiri. Misalkan menyajikan makanan modern dengan piring dari daun pisang, itu kan menarik juga sebenarnya. Dan atau mungkin dari kreativitas teman-teman yang lainnya, begitu. Nah, branding ini bisa berupa logo usaha juga, kemudian desain tempat, interior ruangan. Misalkan teman-teman buka coffee shop yang semi modern, tapi di tempat teman-teman buka warung atau buka coffee shop itu memiliki interior ruangan yang bergaya klasik atau bergaya Itali begitu. Karena kita tahu juga beberapa kopi itu lebih terkenal di Italia. Bahkan penamaan-penamaannya seperti cappuccino, americano, kemudian espresso itu berasal dari negara Italia. Nah, bisa juga berupa perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk menunjang branding usaha teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pengaturan manajemen. Nah, pengaturan manajemen itu dibutuhkan untuk keperluan seperti merekrut tenaga kerja yang berkualitas, kemudian mengembangkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan bisnis, menempatkan kandidat yang tepat pada posisi yang tepat, dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem franchise ini, usaha kita memiliki kemungkinan berkembang dalam waktu cepat sehingga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Maka dari itu, pengaturan manajemen di sini sangat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan bisnis franchise yang kita geluti, begitu. Dan adapun yang kelima atau yang terakhir, yaitu membangun standar kerja dan standar operasional. Nah, dalam prosesnya, bisnis franchise juga harus membutuhkan jalur bebas hambatan agar lancar menuju kesuksesan. Jalur tersebut dinamakan dengan sistem operasional atau biasa dikenal dengan standar operating procedure. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.